Oke, hari ini kita akan sharing bersama ya. Judulnya adalah bertemu pribadi, dipulihkan, dan diberi talenta. Bahasa Inggrisnya private encounter, kemudian empower, and trusted talent. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi kita akan mengalami satu pertemuan pribadi dengan Tuhan dulu, untuk kemudian kita dipulihkan, dan kemudian kita akan diberi Tuhan kepercayaan untuk menerima yang namanya talenta. Nah, kita akan bersama-sama membuka dulu sebagai pembukaannya di dalam Yohanes pasal 13. Ya, kita akan bersama-sama akan lihat di Yohanes pasal 13. Di Yohanes pasal 13, di situ Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Jadi pasal 13 Tuhan Yesus membasuh muridnya. Kemudian nanti kalau saudara-saudara sama membaca dari ayat yang atau pasal yang berikutnya adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, memberikan penghiburan, lalu kemudian berbicara juga tentang pokok anggur, dan kemudian Tuhan persiapan untuk dia mengenapi penyelamatan manusia, ya. Nah, kita akan buka dalam Yohanes pasal 13. Kita akan lebih lihat di ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Mungkin Pak Indra bisa membacakan? Oke, kita akan baca. Oke, ini dalam bahasa Inggris ya masalahnya. Oke, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. What you are about to do quickly, Jesus told him. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast, or to give something to the poor. As soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Jadi ini di bahasa Inggrisnya ceritanya ringkasnya adalah saat itu pada saat Yudas menerima roti dari Tuhan, ya kemudian Tuhan ngomong apa yang akan kau lakukan gitu. Nah, orang-orang kan nggak tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan gitu ya. Tapi saat Yudas sudah keluar dari ruangan itu, baru kemudian Tuhan mengajarkan banyak hal ya di Yohanes 14, kemudian di Yohanes 15, dan Yohanes 16. Nah, di Yohanes 14 itu, di situ dikatakan Tuhan mau menghibur murid-muridnya, ya. Jadi otomatis waktu Tuhan menghibur murid-muridnya, Yudas ada di situ enggak? Pasti enggak ada, ya. Walaupun sebenarnya Yudas pun diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk dia itu bertobat sebenarnya. Karena di Yohanes pasal 13 di situ dikatakan bahwa Tuhan membasuh murid-muridnya gitu. Jadi Yudas itu sebenarnya diberikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi hingga akhirnya ternyata tidak ada hasil ya, tapi malah kemudian Yudas itu possess. Jadi ada satu kuasa jahat yang masuk ke dalam dirinya dan dia melakukan apa yang ingin dia kerjakan gitu. Nah, di Yohanes 14 di situ dikatakan bahwa Tuhan comfort his disciple. Jadi Tuhan itu menguatkan gitu ya, menguatkan para muridnya. Kemudian di dalam Yohanes 15 ya, itu di situ disebutkan tentang pokok anggur. Di situ sebenarnya lebih menjelaskan tentang sistem ya. Jadi kalau misalnya ini kita ada dalam sebuah ruangan sekolah gitu, gampang untuk bisa menggambarkannya. Tapi sekarang kita menggambarkannya dalam bayangan kita masing-masing saja ya. Jadi di pasal 15 itu berbicara tentang sistem, bagaimana dari
sang sumber itu bisa masuk ke cabang yang adalah kita dan kita bisa berbuah. Itu di Yohanes 15. Kemudian di dalam Yohanes 16, kita akan baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah, ya, saya coba bacain bahasa Inggrisnya. I have much more to say to you, more than you can bear. I have much more to say to you. Jadi aku ingin ngomong banyak banget sama kamu, gitu. Bahasa sehari-harinya. Lebih daripada yang kamu sanggup tanggung. Nah, bahasa Inggris bear, B-E-A-R, itu kayak kalau binatang tuh kayak beruang ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Google Translate, itu bukan hanya beruang artinya bear itu. Ya, bear itu artinya adalah satu, menanggung. Ya, di ayat 12 itu, pasal 16, menanggung. Menanggung itu lebih berbicara tentang shoulder, tentang apa namanya pundak. Ya. Yang kedua adalah tahan atau withstand, hold up. Jadi kakinya itu kuda-kuda gitu. Kemudian yang ketiga adalah memikul. Atau ada penderitaan di situ untuk memikul sesuatu. Itu dari satu huruf bear itu aja. Lalu juga menghasilkan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah produce atau yield. Jadi itu satu kata itu aja, itu ternyata mengartikan satu proses di situ ya. Jadi dari kata menanggung, lalu menahan, lalu memikul, lalu menghasilkan, itu kan ada satu proses itu. Juga di situ disebut beranak atau interest. Kalau misalnya kita dulu waktu masih kecil menganakkan uang gitu ya, interest. Jadi ada satu hasil. Kemudian juga mengandung atau contain. Kalau kita misalnya lihat satu namanya minuman alkohol atau minuman Coca-Cola atau minuman lainnya, itu kan mesti di belakang itu ada isinya apa, tapi itu juga berbicara tentang mewadahi gitu kan. Kemudian juga ada menyandang. Kemudian yang 8 itu berhubungan. Yang ke-9 adalah betah. Kalau bahasa Inggrisnya itu adjust. Jadi kita itu bisa adjust. Kemudian menyinggung atau offend. Lalu juga ada menunjang atau support. Lalu ada juga menuju atau lead up. Yang terakhir adalah membelok atau turn. Itu dari satu kata bear. Ya, jadi Tuhan bilang aku pengen banyak ngomong sama kamu gitu. Tapi kamu nggak sanggup untuk menahan, nggak sanggup untuk memikul, kamu nggak sanggup untuk mewadahinya, kamu nggak sanggup untuk menghasilkan dari apa yang Tuhan beri gitu ya. Jadi itu artinya banyak banget gitu. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, di situ dikatakan tetapi, ya kalau nggak salah ya, coba kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan sebagainya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. But when he, jadi di sini Holy Spirit itu disebut he ya, laki-laki. The Spirit of truth comes, he will guide you. He will not speak on his own. He will speak only what he hears. He will tell you what is yet to come. He will bring glory to Jesus. Jadi segala sesuatu yang Roh Kudus kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu. Nah, Roh Kudus inilah sebenarnya yang membuat kita bisa menanggung.
tadi ya. Jadi di ayat 12 tuh Tuhan ngomong, aku nggak akan ngomong banyak sama kamu. Soalnya Roh Kudus itu belum kamu terima. Gampangannya gitu. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus itu memampukan kita untuk menahan. Roh Kudus itu memampukan kita untuk memikul. Roh Kudus itu membuat kita bisa menghasilkan sesuatu. Roh Kudus itu juga membuat kita untuk interest, ada satu yang dihasilkan, ada sesuatu yang diproduce atau di yield gitu ya. Nah, Roh Kudus juga akan membawa kita untuk tahu yang apapun maksudnya akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi bukan untuk wahnya kita gitu. Itu untuk kemuliaannya Tuhan, ya. Jadi Holy Spirit, kita lihat di ayat 13, 14 ya kali ya, 13, 14. Sampai dengan yang ke-15. He atau Holy Spirit will bring glory to me by. Jadi Roh Kudus itu akan membawa kemuliaan kepada Yesus ya dengan cara gitu ya, dengan cara. Gampangnya gitu. Taking from what is mine. Jadi Roh Kudus itu mengambil sesuatu, katakanlah satu benda gitu ya. Jadi ini ada satu wadah, misalnya ini saya ambilin di sini. Jadi Roh Kudus itu mengambil sesuatu. Ini yang dari Tuhan itu ya, diambil oleh Roh Kudus. Nah, yang di dalam sini itu kita bisa lihat di ayat berikutnya, ya. What is mine? Apa yang menjadi milik Yesus itu adalah all that belong to Father belong to Jesus. Jadi itu yang ada di dalam sesuatu itu, ya, yang adalah milik Yesus itu apa yang Bapak punya. Itu ada di situ semua, dan itu diambil oleh Roh Kudus. Kemudian, make it known to you. Itu ada di ayat bahasa Inggrisnya ya. 14. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Jadi, apa yang dimiliki oleh Bapak itu, semua itu, seperti perumpamaan anak yang hilang itu ya, apa yang Bapak miliki, itu sebenarnya dimiliki oleh anak sulung. Nah, itu Bapak yang punya semua, itu diambil oleh Roh Kudus, lalu dibuat supaya ini, itu kita ngerti apa gitu loh, isinya apa, maksud Tuhan apa, gedenya seberapa, itu yang bisa membuat kita mengerti itu semua itu adalah Roh Kudus sendiri. Jadi, Roh Kudus make it, ini disebut it, jadi itu mungkin adalah barang-barang yang indah, yang Tuhan sediakan bagi kita, masa depan yang sungguh ada, segala sesuatunya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu akan dibuat oleh Roh Kudus tuh kita jadi ngeh gitu. Oh ini toh maksudnya Tuhan, oh ini toh Tuhan tuh maunya ini toh, oh jalannya ke sana, oh jalannya ke sini. Nah itu adalah tugas Roh Kudus tuh seperti itu. He make it known to us. Jadi kita ini akhirnya setelah kita ngerti, kita itu diberi kemampuan untuk menanggung, bear, untuk menahan, stand up, ya hold up, memikul, dan akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut tentang talenta ya, sebenarnya dari perumpamaan Tuhan akan naik ke surga ya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-5. Ya, saya akan bacakan. Yohanes 16 ayat yang ke-5. Coba di mark dulu ya. Yohanes 16 ayat yang ke-5. Now I'm going to him who sent me. Ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya, di situ tolong di mark
Jesus going to Father. Jesus going to Father. Jadi itu ada 3 suku kata yang penting. Jesus going to Father. Nah, sekarang kita akan lihat dalam Matius 25 ayat 14. Nah, ini yang akan kita kupas lebih lanjut. Ya, kita akan buka dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14 dulu. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, saya akan lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-14. It will be like a man going on a journey. Sama tadi ya, a man, yang kedua adalah going on a journey. Tadi yang Yohanes 16, Jesus going to Father. Kalau yang ini, a man going on journey. Jadi ini sebenarnya hampir mirip gitu. Jesus-nya itu digambarkan seperti a man, going-nya sama-sama going. Yang satu kepada Bapa, yang satunya on journey, dalam satu perjalanan. Nah, sebenarnya ini 2 prinsip yang sama gitu. Dan dua-duanya mempercayakan sesuatu di situ yang adalah belong to Jesus atau belong orang itu gitu ya. Kalau Yesus, aku akan pergi kepada Bapa. Karena itu akan mengutus, yaitu adalah Roh Kudus. Kalau yang di Matius 25, di situ a man going on journey, jadi dia mempercayakan, entrusted his belonging dalam bentuk talenta. Jadi Roh Kudus dan talenta itu sama-sama yang dipercayakan kepada manusia. Ini 2 hal yang sama. Nah, yang membuat menarik lagi di sini, pada saat mempercayakan itu dalam bentuk talenta dan mempercayakan juga Roh Kudus, terutama yang di talentanya itu kelihatan banget tuh kan. Kalau di Roh Kudusnya kan nggak kelihatan. Di talentanya kita belajar. According to his or her ability. Jadi tergantung kepada setiap ability. Coba kita akan dilihat dalam Matius 25 tadi. Matius 25 ayat yang ke-14. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya ya. Again, it will be a man going a journey who called his servant and entrusted his property to them. Ayat 15. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Saya ulangi, each according to his ability. Jadi setiap itu orang, yang di sini kan contohnya laki-laki, jadi his. Ya, kalau kita perempuan berarti her. Jadi according to his or her ability. Ya, dalam bahasa Indonesianya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi sebenarnya kesanggupannya itu agak lebih sempit ya menurut saya. Tapi kalau ability itu agak lebih luas gitu. Ya, ability itu agak lebih luas sebenarnya. Jadi Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi Tuhan itu yang tahu ability setiap kita. Jadi kita sebenarnya nggak perlu cemburu atau iri dengan teman-teman yang 1 talenta, iri dengan yang 2 atau 1 talenta itu iri dengan 5, nggak perlu, karena itu sesuai dengan wadahnya atau ability-nya masing-masing gitu. Nah,
yang ability itu, ya, ability itu mungkin untuk memudahkannya itu membumikannya gitu ya. Bahasa secara membumi itu adalah panggilan. Jadi pada saat kita encounter dengan Tuhan secara pribadi, kita akan menerima sebuah panggilan atau track gitu. Nah, di dalam panggilan atau track kita itu di situ ada sebuah ability, ada sebuah kesanggupan, kemampuan, ya. Nah, panggilan dan track itu yang di dalamnya itu adalah ada ability, itu pasti di dalamnya itu ada yang namanya tadi yang sudah saya sebut di dalam Yohanes tadi. Ada satu kemampuan untuk bear, untuk menanggung, ada satu kemampuan untuk mewadahi, ada satu kemampuan untuk withstand. Nah, itu semua ada itu di dalam ability-nya itu. Jadi kalau digambarkannya gini ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih komik-komik ataupun movie-movie yang di bumi ini sebenarnya nyontoh ya. Kalau saya pikir itu pasti nyontoh dari hikmat Tuhan. Contohnya kayak misalnya apa itu satu komik nggak tahu dari Jepang atau dari mana yang tentang bisa terima satu apa namanya kekuatan gitu di tangannya gitu kan. Kemudian ini kekuatannya ini kemudian alirkan ke sesuatu gitu. Nah, itu sebenarnya mencontoh ini gitu ya. Jadi pada saat Tuhan memberikan kita ability gitu. Pada saat kita ketemu Tuhan secara pribadi, Tuhan memulihkan kita. Tuhan itu kayak menaruh sesuatu gitu. Menaruh sesuatu di dalam kita itu seperti sebuah takaran gitu. Karena itu Tuhan bilangkan tadi di dalam Yohanes 16 tadi, satu pengen ngomong banyak sekarang, tapi aku tahu kamu tuh pasti nggak sanggup gitu, karena belum ada Roh Kudus gitu. Nah, kita ini kan sekarang udah terima Roh Kudus nih. Terus sekarang tergantung apa? Tergantung kerendahan hati kita gitu. Kerelaan hati kita untuk panggilan dan track yang Tuhan udah siapkan untuk kita tuh benar-benar kita jalani gitu. It's your choice, itu pilihan sebenarnya. Pada saat kita nerima, ya Tuhan ini panggilanku, ya Tuhan ini trackku gitu, dan kita benar-benar withstand, kita benar-benar hold up apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita pikul gitu ya. Kita benar-benar terima itu gitu. Jadi misalnya Tuhan kasih gambarannya nih, Tuhan kasih satu bola api gitu. Ini katakanlah itu seperti bola api gitu, satu gitu. Kita pegang itu bola api dan kita konten itu bola api itu supaya tidak kemana-mana. Kita wadahi itu bola api itu di tangan kita. Gitu. Kita sanggup gitu. Nah kemudian Tuhan kasih lagi yang lebih besar lagi apinya gitu. Nah gimana kita bisa mengkonten itu kemampuan itu dalam hidup kita gitu. Atau kita biarin gitu aja kemudian ability itu apa namanya yang dari Tuhan itu pergi begitu aja dalam hidup kita. Gitu. Atau kita terima dari Tuhan 1 atau 2 atau 5 dan kita bisa contain wadah kita ini secara manusia memang hanya segini aja ya, tapi kalau secara rohani itu bisa menjadi besar gitu wadah kita gitu. Ya karena dalam bahasa Inggris bear, tadi coba teman-teman bisa Google. Itu kita tuh bisa kayak contain itu artinya kita bisa benar-benar ada satu yang dibesarin gitu ya, diproduce gitu. Nah itu kalau kita terima semakin banyak, itu akan seperti apa namanya bergerak gitu, mengalir gitu loh. Gimana ya cara jelasinnya ya? Jadi pada saat kita nerima sesuatu dari Tuhan, step A gitu dalam hidup kita, dan kita setia, kita bisa withhold, kita bisa withstand, kita bisa pikul, itu akan dengan otomatis akan berjalan dalam hidup kita dan hidup kita akan diubahkan, kita akan dibesarkan takarannya, akan dibesarkan wadahnya, akan masuk ke step yang B. Di mana step B ini kita lama-lama akan menjadi sebuah wadah yang bisa menghasilkan sesuatu, yields. Karena itu bear itu yang kata bear itu juga artinya adalah produce. Itu artinya yields.
Nah, begitu juga dengan talenta tadi. Kita yang diberi Tuhan 2, jadi 4. Yang dikasih Tuhan 5, jadi 10. Itu bukan karena kekuatan manusia kita, bukan. Tapi pada saat kita memikul, menerima dari Tuhan, kita bisa contain, kita bisa tekun. Itu lama-lama Tuhan sendiri yang membuat satu penambahan dalam hidup kita. Nanti bisa menghasilkan sesuatu, dan itu sama Tuhan tuh bisa di-lead gitu. Bisa diarahkan ke masa depan kita, jadi masa depan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Emang ini kalau didengar sekali 2 kali mungkin agak susah dimengerti ya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar rasakan, jadi sebenarnya yang namanya talenta, kan selama ini kita kalau belajar talenta kan yang satu itu memang males, ya memang benar sih kayak gitu. Dan menghakimi Tuhan kan gitu. Yang dapat 2 dan dapat 5 itu ditaruh di bank dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada satu sisi juga, sebenarnya itu tergantung kita yang gimana hati kita itu tunduk sama Tuhan. Gitu. Hati kita itu melekat gitu sama Tuhan. Jadi waktu Tuhan nambahkan, hati kita tuh nggak melekat dengan apa yang Tuhan tambahkan itu, tapi hati kita tuh melekat dengan Tuhannya. Gitu. Itu tandanya kita itu bisa contain. Kayak misalnya pada saat Tuhan beri ikan banyak ke murid-muridnya, jaring-jaringnya itu nggak jebol. Begitu juga dalam hidup kita, kalau Tuhan kasih dan percayakan berkat secara jasmani ataupun berkat secara rohani, kita nggak jadi lupa diri dan kita malah jauh dari Tuhan. Intinya gitu kan. Jadi tergantung hati kita untuk kita rendah hati sama Tuhan, kita nyerah sama Tuhan, kita ngelekat dengan Tuhan. Jadi itu akan ada terjadi yang namanya produce. Ada satu penambahan dari talenta itu. Gitu. Itu jadi saya dapat hari ini, bahwa pada saat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita punya a private encounter sama Tuhan. Dan kemudian kita dipulihkan sama Tuhan. Kita di-empower sama Tuhan. Dan kemudian kita diberikan kepercayaan. Jadi kita di-entrusted talent, sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu aja yang ingin saya bagikan siang hari ini ya. Jadi saya juga sering ngobrol sama Tuhan sih. Banyak sekali sekarang yang namanya media-media, kartun, film-film, buku-buku, sebenarnya mencontoh apa yang dari Alkitab dan dibelokkan. Gitu. Jadi akhirnya banyak anak Tuhan yang tidak ada private encounter sama Tuhan, tidak ketemu Tuhan secara pribadi, itu jadi ragu-ragu gitu loh. Sebenarnya Tuhan itu yang nyontoh dunia atau gimana? Enggak, sebenarnya dunia itu yang nyontoh gitu. Kok aku nggak tahu ya, karena nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ngobrol dengan Roh Kudus ya. Karena kan tadi udah disebut, karena Roh Kudus itu yang akan guide, Roh Kudus itu yang akan memberikan apa yang Bapa sediakan dan kita jadi ngerti gitu. Make it known to you. Jadi Roh Kudus itu yang akan membuat kita itu mengerti gitu sesuatu. Nah, sekarang saya mau sharing ya. Jadi satu berapa hari ini diingetin Roh Kudus bahwa kalau Tuhan menginginkan sesuatu dalam hidup kamu, jadi dalam satu track gitu, Tuhan tuh pasti akan menyanggupkan gitu. Tuhan tuh pasti akan menyanggupkan. Nanti sore kali waktu kita Zoom, saya akan sharing lebih banyak di situ ya, secara detail, karena ini adalah satu pelajaran bersama, jadi saya akan memberikan satu pengertian yang umum saja, tapi yang pasti kalau Tuhan panggil kita, Tuhan kasih kita calling, itu seperti sebuah ability. Dan Tuhan nggak pernah salah gitu. Ya, kayak tadi pagi saya juga
kita juga, bukan hanya saya, tapi saya harap kita semua ikut ibadah streaming, di situ dikasih pengertian ya, bahwa kalau Tuhan panggil kita, Tuhan tuh nggak pernah salah gitu loh, untuk mempercayakan panggilan itu. Walaupun kadang di tengah-tengahnya waktu kita menjalaninya tuh rasanya kita itu, apa kita tuh bisa gitu loh, apakah kita tuh sanggup, apakah kita ini layak gitu loh. Tapi sebenarnya Tuhan kalau sudah mempercayakan sesuatu, yaitu ability itu di dalam hidup kita, itu kita pasti bisa gitu. Nah, ada satu kata juga di dalam bear atau menanggung itu di situ ada juga yang disebut embed. Jadi itu menjadi satu yang ditempelkan dalam hidup kita gitu. Jadi apa ya? Kalau orang dulu bilang kali mancing gitu ya. Jadi menjadi satu dengan kita. Jadi Roh Kudus yang di dalam kita itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa banget gitu, Roh Kudus itu. Karena dia itu bisa mengambil sesuatu yang dari Tuhan Yesus yang memang disediakan bagi setiap kita, ya, anak-anaknya yang adalah anak-anak yang kekasih di dalam kerajaan terang. Nah, itu udah disediain semua. Itu Roh Kudus akan membuat kita tuh ngerti apa itu gitu secara detail, secara spesifik. Untuk setiap kita satu persatu, nggak ada yang sama. Dan setelah kita tahu, kita terima, lalu kita akan setia dengan itu, dan itu akan ditambahkan, sehingga itu ada sesuatu yang dihasilkan di sini. Itu sih yang saya ingin bagian hari ini. Jadi di tengah-tengah kondisi begini, apapun pekerjaan kita saat ini, bersyukur aja. Apapun yang kita alami, kita bersyukur. Karena itu bukan hanya untuk hari ini, tapi itu juga untuk kedepannya kita gitu, ya. Itu juga. Jadi apa yang kita kerjakan itu seperti membangun sebuah jembatan, gitu ya. Tapi sebenarnya jembatan itu sudah ada gambaran secara tidak kelihatannya gitu ya. Jadi jembatannya itu udah ada rangka-rangkanya yang secara rohani itu udah kelihatan tuh rangkanya. Gitu. Hanya kita tugasnya itu hanya membangun jembatan itu dengan apa yang kelihatan dalam hidup kita. Jembatan yang mengarah kemana? Jembatan yang mengarah kepada masa depan kita. Gitu. Jadi memang masa depan kita itu sungguh ada karena secara struktur atau secara rangka rohaninya itu rangka rohani adalah masa depan yang sungguh ada. Gitu. Tapi kita yang jalaninya tiap hari itu loh. Bagaimana caranya? Ngelekat sama Roh Kudus. Jadi kita bisa membangun jembatan mengarah ke masa depan yang penuh harapan itu, yang sungguh ada itu, kelihatan banget gitu, nyata banget. Nah, kalau teman-teman ada waktu, coba dengerin kesaksian dari Pak Daltoni ya. Di situ banyak sekali kesaksiannya dia, di mana dia bertemu Tuhan secara pribadi, dia dipulihkan dan dia diubahkan hidupnya. Dan juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Di situ ada, Anda bisa lihat ya di banyak YouTube. Nah, itu aja sih yang saya mau bagiin sore hari ini. Jadi intinya adalah bertemu Tuhan secara pribadi, dipulihkan, dan diberikan kepercayaan talenta, yang talentanya itu menjadi sesuatu yang masuk dalam hidup kita, dan itu bisa dimultiplikasi ya, diproduksi menjadi sesuatu yang lebih besar untuk kita bisa menuju ke tracking yang Tuhan sudah sediakan ya, tracking yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita, yang adalah masa depan yang penuh dengan harapan di tengah situasi kondisi yang seperti ini, yang secara manusia kelihatannya tidak ada gambarnya jelas, tapi kalau kita dengan Roh Kudus itu yang membawa kita mengarah ke sana. Ya, itu saja.
Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengertian yang Kau berikan. Biarlah Engkau yang terus bekerja, Engkau yang membuat kami mengerti lebih dalam apa yang menjadi maksud firman-Mu tentang bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan, dan dipulihkan dan diberi kepercayaan talenta yang semakin hari akan semakin Engkau tambahkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sore hari ini dan juga Zoom nanti malam ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang menjagai setiap benih-benih firman-Mu itu akan bertumbuh di tanah-tanah yang subur dan menghasilkan buahnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.